Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata syarat tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Dames en heren, de laatste dans. Wat is zo dan? Nou niet is wat al naar huis. Tuan dan nyonya, sinyo sinyo nangani, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuan dan nyonya, sinyo sinyo nangani, kami sudah berhenti, besok dansa lagi. First record at the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Malam hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Apakah semuanya sudah datang? Siap, belum Bu. Artinya Sultan Syahrir belum datang. Oh, kalau begitu baiklah. Silakan para saudara duduk dulu sambil menunggu kedatangan. Usai bersiap-siap, para pemuda memulai perbincangan lebih awal sembari menunggu Sultan Syahrir. Baik, berkumpulnya kita malam hari ini untuk membahas rencana kita untuk membawa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia dan Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Sultan Syahrir pun tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Anda datang, Bung. Ada apa, Bung? Kenapa Anda tergesa-gesa? Saya kemari membawakan berita bahagia bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Hah? Kalau begitu mah itu dulu. Saya mendengar berita itu dari radio BBC London. Itu adalah kabar gembira untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan adalah kekosongan kekuasaan itu apa? Sebelumnya, Jepang telah berkuasa di Indonesia dan mereka menyerah kepada sekutu. Dan sekutu tidak mempunyai wewenang menjajah di negara kita. Oh iya, saya paham. Terima kasih. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara ini? Benar itu, Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan di negara ini. Kita harus memanfaatkannya sekarang juga. Saya setuju dengan idemu itu, karena ini kesempatan kita untuk mengproklamasikan kemerdekaan itu. Yang dikatakan Bung Syarif itu benar. Kemerdekaan itu ialah hak segala masyarakat yang ada di negara kita. Maka dari itu, marilah kita berangkat menuju rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta mereka segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Bagaimana pendapat para saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi kemerdekaan ini jangan sampai diikut campuri oleh tangan PPKI. Kenapa Anda berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin kemerdekaan Indonesia ini ikut campuri tangan oleh Jepang. Maka dari itu kita sepakati tidak menerima
hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan ini kita mengusulkan sendiri. Tepat sekali. Kalian semua harus segera ke kediaman Bung Karno. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tibanya mereka di sana adalah dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Maaf Bu, kita bersama ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Bung Karno. Oh, saya menceritakan Mas, silakan masuk. Ya, saya akan dengarkan Mas dulu. Mas, ada apa? Siapa? Untuk membicarakan hal yang penting. Baiklah kalau itu. Baiklah, silakan Bu. Ada perlu apa kalian di sini? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya mereka semua setuju bahwa agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus membicarakan hal ini di rapat PPKI pada sidang 18 Agustus. Tidak, Bu. Kita tidak boleh mengikut sertakan PPKI dalam kemerdekaan ini. Karena PPKI itu adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha dan keringat bangsa kita sendiri, dan bukan pemberian dari orang asing. Bukan begitu. Kita harus membicarakan ini kepada PPKI. Karena PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Apakah kita menunggu janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan ini? Kita bisa, Bu. Kita bisa memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan armada-armada dari Jepang. Bagaimana kalian akan menyelamatkan anak-anak dan wanita ketika sebuah pertempuran dan di situ akan terjadi sebuah pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Lalu, dengan sebuah tekanan dari Jepang, bagaimana kita untuk berdiri dari asas kekuatan ini? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita rakyat selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu oleh bangsa ini, Bung. Baiklah, kalau begitu kami tunggu dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya, dan mereka membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para Buddha menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh gegabah, dikarenakan kita belum mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan terjadi di masa depan ini.
Tapi Bung, menurut saya yang terpenting itu sekarang itu adalah menghadapi para musuh yang akan kembali di negeri ini. Benar sekali saudara. Kita juga harus mempersiapkan diri kita dan bangsa ini untuk mempersiapkan sidang PPKI yang nantinya akan kita laksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Juga mereka semua juga masih labil. Mereka itu masih muda. Kita sebagai golongan yang tua seharusnya kita mengajarkan kepada mereka dan mempersiapkan bangsa dan negara ini dengan matang agar nantinya kita mempersiapkan kemerdekaan ini dengan tatanan yang sangat sesuai sehingga bangsa kita akan berjaya hingga saat ini sampai masa depan. Bagaimana, Bung? Berarti kita semua sudah sepakat? Baiklah kalau begitu. Kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita akan mencari jalan keluarnya. Ada yang punya ide? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak pengaruh oleh Jepang? Bagaimana cara mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau jalan Dengklok? Itu adalah suatu kota di Kadewangan, Karawang. Tempat ini dinamai oleh peta di Purwakarta. Tempat ini memiliki hubungan dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bu Hatta. Ya, ada apa? Ada apa ini? Setelah berhasil mengamankan Bung Hatta, para pemuda pun menuju ke kediaman Bung Karno melalui pintu belakang. Darwis, Sarif, ada apa kalian malam-malam ke pintu belakang? Jadi begini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan keadaan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Hatta, kalian para pemuda, ada apa kalian malam-malam membawa kami ke sini?
kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Kan sudah saya katakan, kita harus membicarakan ini di rapat PPKI. Bung, kenapa kita harus membicarakan dengan PPKI? Kan sudah saya katakan ketika kalian ke rumah. PPKI ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Kenapa kalian harus merepot-repot untuk menculik kita semua? Malam-malam lagi. Anda benar, Bung. Tapi bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah dusta semata? Apakah Anda akan bertanggung jawab akan itu? Sudah. Syarif dan Darwis, tolong ambilkan pakaian untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Safno, tolong lepaskan ikatan mereka berdua. Sebelumnya, kami golongan pemuda ingin minta maaf kepada Bung Karno dan Bung Hatta karena telah menculik kalian berdua malam-malam ini dan kami sedikit emosi. Baik, kita akan memaafkan. Terima kasih. Terjadi sebuah perdebatan panas antara Bung Syahrir dan Soekarno-Hatta. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hati kedua tokoh tersebut mulai setuju dengan usulan para pemuda untuk memproklamasikan Indonesia merdeka lebih cepat. Perbincangan demi perbincangan telah dilaksanakan sampai pada akhirnya keputusan akhir pun didapatkan. Terserah Anda, Bung Karno. Saya mengikuti keinginan Anda. Baiklah. Saya akan menyetujui proklamasi akan segera kita laksanakan. Pada akhirnya, Soekarno-Hatta menyetujui usulan para pemuda. Akan tetapi, ada Bung Syarif yang sedang emosi, namun berhasil ditenangkan oleh Darwis karena mendengar Soekarno-Hatta telah menyetujui usulan mereka. Sudah, Bung. Kita tidak perlu emosi. Kata Bung Syahrir, Bung Karno dan Bung Hatta telah menyetujui usulan kita. Setelah emosi Bung Syarif mereda, mereka memberikan kedua pakaian untuk Soekarno-Hatta. Ini, Bung, baju Anda. Terima kasih. Perbincangan demi perbincangan kembali lagi dilakukan. Akan tetapi, ini adalah untuk memperdebatkan di mana akan merumuskan teks proklamasi. Akan tetapi, terdapat sebuah hasil akhir, yakni di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang ikut mendukung Indonesia untuk merdeka. Letak rumahnya adalah di Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Jakarta Pusat. Bung Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, ada apa kalian ada di sini? Saya di sini mempunyai kepentingan untuk merumuskan naskah proklamasi. Apakah saya boleh memasuki rumah Anda? Benar kan? Kalau begitu masuk. Mereka pun mulai merumuskan naskah proklamasi.
jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sayuti Melik, ketikkan ini di mesin ketik. Bu, apakah di sini ada mesin ketik? Ada di belakang sana. Di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memuja. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik Laksamana Maeda. Puja kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Setelah Sayuti Melik selesai mengetik naskah proklamasi, Soekarno pulang ke rumah dan menemui istri tercinta, yakni Ibu Fatmawati. Soekarno sangat bahagia karena besok adalah hari di mana Indonesia merdeka. Di tengah kebahagiaannya, Soekarno lupa bahwa Indonesia tidak memiliki bendera. Setelah itu, Ibu Fatmawati mengusulkan diri untuk membuat bendera dengan kain sederhana namun bermakna, yakni merah dan putih. Bendera ini pun dinamai Sangsaka Merah Putih. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Setelah Ibu Fatmawati berhasil membuat Sangsaka Merah Putih dengan ukuran 200 cm kali 300 cm. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta, diadakan upacara sederhana. Siap, gerak, Indonesia ibu urutkan. pertiwi.
Tegap, maju. Jalan. Bendera, siap. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah titik bagi sejarah bagi kita semua. Dengan semangat yang tak pernah padam dan tekad yang bulat, kami atas nama bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan. Kami menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa saat ini adalah saatnya kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka, bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Kami, rakyat dan yang bersatu, berikrar untuk menentukan nasib kami sendiri, membangun masa depan yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia dan Soekarno-Hatta. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak! Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan sekedar momen bersejarah, melainkan pelajaran abadi tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat persatuan. Dari perjuangan para pahlawan, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari tekad kuat untuk melawan penindasan dan memperjuangkan hak atas kebebasan. Proklamasi mengajarkan kita untuk menghargai setiap tetes darah dan air mata yang telah tumpah, serta mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga kemerdekaan ada di pundak kita semua. Mari jadikan semangat proklamasi sebagai nyala api yang terus membakar jiwa kita untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong demi masa depan yang lebih cerah. Benar itu. Tapi Jepang tidak punya. Baru kelar syuting. Itu Hilwan rek, itu Hilwan. Hati-hati kafe, hati kafe. Ya nikmati, Bas. Mungkin 5-10 tahun lagi
waktu kita telah usai. Namun, pada saat itu tiba, beritahu memori ini ke anak-anak kita nanti, bahwa kita pernah seperti ini